Oke, selamat sore bersama Albert Parley di Liga 188 sore hari ini. Apa kabar guys? Semoga baik-baik saja dan semua sehat-sehat. Baik teman-teman, semalam itu ada pertandingan 5 mix parlay yang gue kasih dan semoga lu pada gacor dan JP guys. Gaspol kau. Dan di sore hari ini gue akan membahas sedikit dari pertandingan 5 parlay yang kemarin gue kasih di tanggal 29.30. Dan nanti juga ada pertandingan parlay yang gue kasih di tanggal 30 ke 31 hari Senin malam ya. Oke guys, tidak lama-lama, yang baru bergabung di Liga 188 silakan ikut di sini di live chat kami. Kalau emang baru masuk, ada best betting online Liga 188. Jangan takut guys, jangan khawatir, tenang aja, apapun pasti akan dibayar. Dan di sini customernya baik-baik semuanya teman-teman, dan teman-teman boleh tanya-tanya di live chat dan boleh ikut masuk juga di sini. Oke guys, di sini banyak pertandingan, ada mix parlay, ada parlay gitu, ada semuanya yang di liga di Eropa, Asia dan negara Amerika pun juga ada di sini di pertandingan kami ini. Oke guys, tidak lama-lama langsung saja di mix parlay semalam itu di pertandingan di mana ada UEFA Champions League Manchester City ketemu Chelsea semalam itu dengan skor 0-1 guys ya. Oke, kita balik dulu, kita lihat skornya di sore hari ini. Manchester City dengan skor 0-1 diunggulkan oleh Chelsea. Baik, di menit pertama, di babak pertama ini, di menit 34, Ilkay Gundogan mendapatkan kartu kuning dari pemain Manchester City. Dan di babak pertama menit 42 dari Chelsea, Kai Havertz memberikan gol ke kandang Manchester City. Chelsea unggul 1-0. Dan di menit babak kedua 57 Antonio Rudiger mengalami kartu kuning juga. Dan menit 88 babak kedua Gabriel Jesus mengalami kartu kuning di pertandingan semalam itu. Memang pertandingan memang berat sekali buat Manchester City dan Chelsea, tapi Chelsea mungkin masih diberikan kesempatan untuk menang, karena kalau kita lihat tadi malam di TV juga secara langsung itu Chelsea melawan Real Madrid ya, itu 2-0 ya sebelumnya ya, Chelsea menang juga. Dan kali ini Chelsea melawan Manchester City ini di skor 1-0 buat Chelsea. Oke guys, pertandingan semalam kalau kita lihat dari head to headnya terakhir itu Mei 2001 Manchester City kalah ya, Manchester City kalah 1-2 oleh Chelsea bulan Mei yang 2021 kemarin ya. Tapi tadi malam juga kalah dengan skor 1-0 dari oleh Chelsea juga. Oke, itu saja dari pertandingan semalam. Dan di pertandingan kedua ada Aston Villa dengan Colin. Aston Villa dan Colin ini di zaman Bundesliga 2 ini dengan skor 1-5-1 oleh Colin menang ya. Di Aston Villa sebagai tuan rumah kalah ya. Ternyata tamunya lebih gacor ini guys. Tamunya lebih gacor, di mana di babak pertama itu menit ketiga Hector memberikan gol dari Colin. Dan di menit keempat Aston Villa mengimbangi dari tendangan Lee Jae-sung dengan skor 1-1. Dan di babak pertama menit ke-6 Anderson memberikan gol 2-1. Dan di menit 13 babak pertama juga masih oleh Anderson memberikan gol yang ke-3 di menit 13. Jadi skor sini saat ini 3-1 untuk kemenangan Colin. Dan di menit ke-39 dari Chihos memberikan gol yang keempat bagi Colin sehingga skor jadi 4-1 di babak pertama. Sampai babak pertama habis ternyata tidak ada perkembangan bagi Aston Villa, dan di Colin memberikan gol kembali di skor 5-1 oleh
Shaqiri ya di menit 84, di mana pertandingan semalam itu memang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari sini lebih imbang kedua-duanya di pertandingan tadi malam itu. Kalau kita lihat di head to headnya, Colin memang pernah kalah lawan Schalke 1-0, tapi kali ini Colin membantai 5-1, nggak tanggung-tanggung guys ya, ngalahinnya langsung 5-1 Colin gitu loh. Oke guys, itulah pertandingan kedua dari Jerman Bundesliga di regulation playoff-nya ya, atau regulation playoff. Pertandingan ketiga, saat ini ada Brentford ketemu Swansea City ya, dimana skor dari malam itu 2-0. Oh ternyata ada kartu merah. Siapakah kartu merah ini? Oh ternyata di babak kedua ya dari Swansea City. Oke, di babak pertama di menit 11 Tony mendapatkan tendangan penalti dari Brentford ke gawang Swansea City sehingga gol 1-0. Dan di menit 20 babak pertama dari Marcondes mendapatkan gol kedua kali untuk Brentford sehingga Swansea City masih dudukan 0, diunggulkan oleh Brentford ya 2-0 oleh di babak pertama ini, sehingga babak kedua babak pertama berakhir tidak ada perkembangan. Dan di babak kedua ini ternyata suatu mix yang diberikan pelatih dari Swansea City ternyata malah membawa salah satu pemain ini keluar dari lapangan, yaitu Fulton di menit 66. Kalau dilihat dari pertandingan sore malam itu, kedua tim ini juga sama-sama imbang, tapi ternyata itulah kembali lagi guys, bola siapa yang tahu, bola itu bentuknya bulat guys, kemana ditendang, baik ke tuan rumah atau ke tandang atau tamu maksudnya, kita tidak tahu. Yang pasti yang jelas ada menang pasti ada kalah gitu guys. Oke guys, dilanjut di head to headnya Swansea City Brentford ini terakhir itu Januari 2001, posisinya 1-1 ya, imbang di antara Brentford dengan Swansea City. Ternyata kali ini Brentford lebih unggul dari malam 2-0. Oke guys, itulah pertandingan England Champion Playoff di Brentford melawan Swansea City. Oke, kita lanjut di pertandingan keempat, di mana pertandingan keempat ada Tenerife dari Spanyol Segunda Division, Spanyol La Liga 2 ini ya, dengan Real Oviedo. Di skor mereka imbang, draw 2-2, di mana ada 2 kali tendangan penalti dari Tenerife. Suatu pertolongan sekali buat Tenerife dengan Real Oviedo. Dari Real Oviedo di menit 7 Borja Sanchez memberikan 1 gol, dan menit 1 berakhir belum ada perkembangan bagi Tenerife. Jadi Tenerife mendapatkan keuntungan kembali di babak kedua menit 51 lewat tendangan penalti Fransol memberikan tendangan penalti kepada Tenerife, gol Real Oviedo hingga skor 1-1. Dan di menit 76 kembali mendapatkan tendangan penalti ada Suso Santana di Tenerife sehingga skor 2-1 bagi Tenerife, diunggulkan Tenerife ya. Tapi ternyata kembalikannya, ternyata Gustavo Blanco dari Real Oviedo memberikan gol juga hingga skor imbang di menit 90 tambahan ini, di akhir-akhir babak kedua ini, hingga skor jadi 2-2. Memang kalau dilihat dari pertandingan semalam Real Oviedo lebih unggul dalam suatu pertandingan, tapi ya itu kembali lagi guys, ternyata tidak dikendaki untuk salah satu menang, tapi harus draw guys di lapangan semalam ya. Baik, kalau kita lihat head to headnya terakhir itu Desember 2020, Real Oviedo dan Tenerife ini menang Oviedo 4-2 ya. Ternyata diimbangi Tenerife saat ini sebagai tuan rumah. Pinginnya sih Tenerife menang, tapi ya kembali lagi jadi seri 2-2 ya guys. Oke, selamat yang JP dan gacor di pertandingan semalam. Semoga gacor terus dan lu beruntung dan JP aja guys terus.
Lanjut ke pertandingan terakhir, Australia Language Serie A ya. Setelah Language ini ada Adelaide United dengan Sydney Football Club. Kita lihat sama-sama di sini di Australia. Kita ke negeri Australia. Bukan ya. Ya, Adelaide dengan Sydney FC. Ternyata ada kartu merah. Siapakah dia? Ternyata dari pemain Adelaide United, di mana Australia Language Serie A ini regular season ini di babak pertama 6 dari Lavondre memberikan gol kepada Sydney dengan skor 1-0, dan babak 1 berakhir dilanjut ke babak kedua 54 Lavondre memberikan gol kembali hingga skor 2-0, dan di babak kedua di menit 60 Bobo dari Sydney memberikan gol hingga skor 3-0 bagi Adelaide. Dan ternyata di menit 63 dari pemain Adelaide United mengalami kartu kuning oleh pemain LC, dan di babak kedua menit 71 Wood memberikan gol hingga skor 4-0 bagi Sydney. Sungguh sangat menakjubkan. Jelas karena dia pernah dalam pertandingan semalam itu Sydney lebih unggul dalam pertandingan ya. Kalau kita lihat di sini 31,4 Sydney lebih unggul menguasai bola di lapangan. Sedangkan Adelaide sangatlah minim 12,9. Tapi kemungkinan juga draw-nya ya tadi malam, tapi tidak jadi. Ternyata Adelaide harus bertekuk kepada Sydney. Tapi di menit 89 Dukley dari Adelaide memberikan 1 gol kepada Sydney hingga skor 4-1 dalam pertandingan semalam diunggulkan oleh Sydney. Baik, itulah guys pertandingan semalam di mana 5 miss parlay yang gue kasih kepada teman-teman di kemarin 29.30. Semoga hari ini Anda berpihak untuk menang. Hari ini Anda bisa JP lagi, dan kita bisa sama-sama senang untuk main di bola di Liga 188. Oke, jangan lupa klik subscribe, like, dan hidupkan lonceng buat kami, buat Abed Parlay ya. Oke, dilanjut pertandingan nanti malam. Tanpa lama-lama, di sini gua ada 5 mix parlay yang gua kasih di catatan gua ya, dimana presentasinya juga ada di sini. Kali ini gua bermain di negeri Jepang di pertama, tapi sebelumnya itu kita langsung bahas saja. Ada Liga Jepang, ada Liga Norway Listerine, ada Spain La Liga, ada Finland Kau Liga, ada Prancis Liga 2 playoff-nya. Oke, dari 5 yang mix gua kasih, silakan teman-teman pilih mana yang cocok, mana yang bagus. Dan kalau memang bagus silakan ikutin, kalau nggak cocok, nggak suka, buang jauh-jauh guys ya. Oke, dari pertandingan Prancis Nantes ketemu dengan Toulouse. Ini 2 hari yang lalu memang Toulouse pernah jadi tuan rumah ya dengan skor 2-1 ya. Kali ini di pertandingan ini Nantes gua kasih presentasinya dia sebagai tuan rumah 48% dan 29% draw-nya. Toulouse ini 23%. Baik, kita lihat ke Nantes dan Toulouse ini 5 kali pertemuan setelah menang 2-1 bagi Toulouse. Toulouse ini pernah menang 2 kali, draw 2 kali, salah 1 kali, sedangkan Nantes menang 4 kali, kalah 1 kali, draw-nya belum pernah.
Oke, di head to headnya kita beranjak ke head to headnya. Nah ini dia terakhir di bulan Mei kemarin, 2 hari yang lalu satu Nantes menang ya. Oh kok Nantes di sini menang? Bukan Tolese. Wah nih, oh iya Nantes. Nantes 2-1 dan sini Tolese kalah, Nantes lagi menang ya. Oke, di pertandingan ini gue lebih cenderung untuk masang di bagi sini gue megang Nantes juga di sini dengan skor 2-1, 2-2, 3-2 kalau prediksi gue. Kita main di handicap 2,5, over under di 21/4 ya guys. Over under di 21/4. Oke, itu pertandingan pertama nanti dengan Toles di nanti malam. Kita beranjak ke negeri mana nih? Oh iya, kita beranjak ke negeri Spanyol ya, Spanyol La Liga 2. Ini ada pertandingan Adi Alcorcon dengan Espanyol, LCD Espanyol di jam 2. Di 5 pertandingan liga ini Alcorcon menangnya itu 2 kali, kalah 2 kali, draw 1 kali. Espanyol menang 2 kali, drawnya 2 kali, dan kalah 1 kali. Dan suatu hal yang buruk bagi Alcorcon. Persentase lokasi di sini Alcorcon itu 30%, drawnya 32. Spanyol dari RCD Spanyol ini 38%. Baik di urutan Spanyolnya di urutan pertama dengan poin 82, di Alcorcon ada di urutan 17 dengan poin 45 gitu guys. Baik di head to headnya kita lihat 3 kali pertemuan mereka. Alcorcon pernah melawan Spanyol dengan skor 1-1 imbang di bulan November. Tapi 2016, walaupun kita lihat di 2020 ke 2021 ini terakhir mereka bermain itu Espanyol malah 1-0 melawan Alcorcon. Nah malam hari ini kita lihat pertandingan ini, gua masang di prediksi update parlay ini masangnya di handicap pur 1/4, over under 21/4. Winnya gua rasa Alcorcon. Dan prediksi gua skornya ya diantaranya 2-0 ataupun ada di 2-1 ataupun ada di 2-3 ya gitu, atau 3-2. Oke guys, itulah pertandingan Spanyol La Liga 2 ataupun Segunda Division. Oke, dari negeri Spanyol kita sudah bahas untuk pertandingan Mix Parlay, dan dilanjut kita ke negeri di sini ada sebentar, kita main di mana ya? Ya, oh Australia tadi Australia kita main nggak ya? Kita nggak main di sini. Oke, tadi dari Bundesliga, sekarang kita ke negeri mana nih kita mau main nih? Ntar guys ya. Oke, ke Finlandia kali ya. Iya, kita ke Finland ya. Finland Veikkausliiga FK Mariehamn dengan Lahti. Di sini di Liga Finland Veikkausliiga ini FK Mariehamn dengan Lahti
Kita lihat statistiknya, EYFK ada di posisi ke-7 dengan poin 6. Latih ada di posisi 9 dengan poin 6 juga, imbang ya. Kalau kita lihat di sini, dan di EYFK Meriham 2 kali menang, di 3 kali kalah. Drawnya belum pernah. Di Latih juga pernah menang 3 kali, drawnya 2 kali. Bedanya cuma menangnya doang di sini ya, sama kalahnya. Oke, di head to headnya Latih dengan Meriham di 2020 September menang seri, sedangkan Latih pernah menang lawan EYFK terakhir kali pertandingannya di Oktober 2020 dengan skor 3-1 oleh Latih unggul. Baik, kalau malam hari ini presentasi yang gue kasih di sini di over under handicapnya 0 ya. Untuk over under per 2,5 winnya gue megang Latih. Untuk win skor mungkin diantaranya mungkin 0-0, 2-2 atau 1-1. Di FK ini gue kasih Meriham ini 34% dan drawnya 32%, Latih ini 34%. Ini sih kayak kejadian kemarin ini, hitungan presentasinya ya. Dan mudah-mudahan teman-teman pada gacor lah, pada masuk semuanya ya guys di pertandingan Finland di nanti malam. Oke, kita ke mana nih sekarang? Ke Liga Norway ya, Norway Leicesteren. Kristiansund dengan Lillestrøm. Mana nih Norway? Habis kita dari Norway kita terbang langsung ke Jepang ya guys. Di Jepang juga ada pertandingan juga nih. Oke, Norway Eliteserien. Norway Eliteserien di sini Kristiansund melawan Lillestrøm. Nah, ini di jam 11 malam nanti malam. Kristiansund dengan Lillestrøm. Kalau kita lihat dari 5 pertandingan Kristiansund dengan Lillestrøm ini di Norway Eliteserien ini jam 00. Kristiansund ini ada di posisi 5 ya, poin 9, dan di Lillestrøm di posisi 12 dengan poin 3. Oh, masih di bawah sekali. Lillestrøm pernah 3 kali kalah di 5 pertandingan ini di liga mereka dan 2 kali menang, sedangkan Kristiansund pernah kalah 3 kali di 2 kali kalah, 3 kali menang. Sebagai tuan rumah Kristiansund pada nanti malam. Baik, kita lihat di head to headnya. 3 kali pertandingan di Juli 2019 Kristiansund menang 5-2. Di September 2019 Lillestrøm dengan Kristiansund, saat itu Lillestrøm sebagai tuan rumah dengan skor 1-1. Dan kembali lagi Kristiansund dapat dengan Lillestrøm 1-1 skornya di 2020 bulan Juni. Ya guys, oke, kalau kita dari sini dari presentasi dan statistiknya gue lihat di sini Norway dengan di Kristiansund di Lillestrøm ini gue lebih menang ke Lillestrøm dengan handicap 3/4, over under di 23/4. Skor mungkin diantaranya 3-1 ataupun 2-3 ataupun 4-2 bisa jadi. Makanya tadi teman-teman kalau ada prediksi cocok ikutin, kalau nggak suka silakan buang ya guys. Oke, itulah dari gua di pertandingan Norway Leicesteren yang keempat ya, pertandingan keempat. Gua bikin 5 tadi di sini
kita beranjak ke negeri Jepang. Kita mau ketemu dengan orang-orang Jepang di pertandingan bersama Liga 188. Oke, di sini ada Kawasaki Frontale dengan lawannya Kashima Antlers. Oke, di pertandingan Jepang ini, mana dia nih? Nah, ini dia. Di jam 5 sore ini, Kashima ini pernah menang 3 kali, draw 1 kali, kalah 1 kali, dan Kawasaki Frontale ini pernah menang 3 kali, kalahnya belum pernah, drawnya 2 kali. Ya, kalau kita lihat di sini Kawasaki ada di urutan pertama dengan poin 49 dan Kashima ada di urutan ke-8 dengan poin 27. Oke guys, di 3 kali head to head di pertandingan pertemuan mereka, Kawasaki pernah menang Kashima 2-1 tahun 2020 Juli ya. Agustus 2020 di Jepang Liga Cup ini Kashima Kawasaki pernah menang Kawasaki juga sebagai tamu dengan skor 3-2, dan terakhir mereka bertanding sebelum pertandingan nanti sore, Kashima lawan Kawasaki itu 1-1, dan kali ini Kawasaki sebagai tuan rumah. Gue sini lebih prediksi untuk pertandingan nanti malam di handicap per 1 over under 23/4, lebih winnya itu gue ke Kashima. Gue lebih winnya ke Kashima ya untuk winnya. Di sini gue tidak jauh-jauh dari skornya, antara 1-1, 1-0 buat Kashima, ataupun ya bisa jadi sih 0-0 juga gitu. Tapi persentase gue kasih di sini Kawasaki itu 55%, sedangkan drawnya 26%, Kawashima itu di 19%. Oke guys, itulah pertandingan nanti malam yang gue kasih kepada teman-teman. Semoga teman-teman pada JP dan kita sehat-sehat selalu. Kita sama-sama melihat apakah nanti malam pertandingan ini sesuai dengan tebakan dari analisa dari Amit Marley. Kalau teman-teman suka silahkan ikuti, kalau tidak suka buang jauh-jauh. Oke guys, oke, sampai jumpa kembali di kami di Liga 188. Salam bola, salam jumpa kembali, see you.